Legenda terbentuknya Pulau Bintan, pulau putih yang berubah menjadi pulau berintan. Zaman dahulu kala, jauh sebelum kapal-kapal layar Haropa mengarungi Selat Malaka, ada sebuah pulau indah yang dikenal dengan nama Pulau Putih. Pulau itu begitu disebut karena tanahnya yang cerah, pasir pantainya putih bersih seperti kapas, dan lereng gunungnya ditumbuhi pepohonan hijau yang seolah memancarkan cahaya lembut di bawah sinar matahari. Penduduknya hidup damai, berdagang kulit kayu tengar, buah pinang, dan hasil laut. Mereka adalah orang-orang Melayu yang gagah dan berbudi luhur, dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Johansyah. Di istana kayu berukir indah di lereng Bukit Batu, tinggallah seorang putri yang kecantikannya menjadi buah bibir di seluruh Nusantara. Namanya Putri Lencana Muda. Rambutnya hitam legam mengalir seperti air terjun malam. Kulitnya sawo matang bercahaya, dan matanya bagai bintang yang jatuh ke bumi. Budi pekertinya lembut, suaranya merdu, dan hatinya penuh kasih. Banyak raja dan pangeran dari negeri tetangga mendengar keindahannya, dan hati mereka terpikat. Dua yang paling gigih adalah putra mahkota dari kerajaan Pagaruyung di Tanah Minang, dan pangeran dari kerajaan Lingga. Raja Johansyah, ayahanda Putri Lencana Muda, menerima utusan dari kedua kerajaan itu dengan hormat. Utusan dari Pagaruyung datang dengan membawa hadiah kain songkat emas, rempah-rempah harum, dan kata-kata penuh sopan santun. Mereka menyampaikan bahwa putra raja mereka, seorang pemuda bijaksana dan gagah, ingin menjadikan Putri Lencana Muda sebagai permaisuri. Sebaliknya, utusan dari Lingga bernama Tunjaya, bergelar Sri Gumaya, datang dengan sikap angkuh. Ia berbicara lantang, memamerkan kekuatan armada perang kerajaannya, dan seolah memaksa agar lamaran diterima. Raja kami tak pernah ditolak, katanya dengan suara menggelegar. Raja Johansyah tersenyum tipis. Ia memanggil panglima kesayangannya, Panglima Bongkok Lela Bangsawan bergelar Sri Gumam, untuk menyambut dan menilai para utusan. Sri Gumam adalah seorang pejuang sakti yang tubuhnya bungkuk karena pernah bertarung melawan roh jahat di laut lepas, namun ilmunya tak tertandingi. Ia melihat sikap Sri Gumaya yang pongah dan kurang ajar. Lamaran dari Lingga ditolak. Putus Raja Johansyah dengan tegas. Kami terima lamaran dari Pagaruyung, karena mereka datang dengan hati tulus dan sopan santun. Kabar itu sampai ke telinga Sri Gumaya. Amarahnya meledak bagai gunung berapi. Berani sungguh orang kaya menampik pinangan raja kami. Laknat, kalian akan merasakan balasan, bentaknya. Ia menantang Sri Gumam untuk bertarung 1 lawan 1 di tepi pantai Pulau Putih. Aku akan hancurkan pulau ini jika lamaran kami ditolak. Pertarungan pun tak terelakkan. Di bawah langit yang mendung tiba-tiba, kedua panglima itu saling berhadapan. Sri Gumam menggunakan ilmu kebal dan pedang pusaka yang bernama Lela Bangsawan. Sementara Sri Gumaya mengandalkan ilmu kebesaran dan tombak beracun dari negeri asalnya. Mereka saling serang dengan dahsyat. Tanah berguncang, ombak mengamuk tinggi, dan angin menderu seperti jeritan roh-roh laut. Setiap benturan senjata mereka memancarkan cahaya kuning kemerahan yang menyilaukan, seolah petir menyambar berulang kali. Penduduk Pulau Putih berlindung di rumah-rumah mereka. Putri Lencana Muda berdiri di balkon istana, menangis memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pertarungan berakhir tanpa korban. Tiba-tiba, di puncak pertarungan, Sri Gumam berhasil menusuk dada Sri Gumaya. Namun sebelum ambruk, Sri Gumaya melepaskan ilmu terakhirnya, sebuah mantra yang melepaskan energi sakti ke dalam tanah pulau. Jika aku tak bisa memiliki putri ini, maka pulau ini akan kuhiasi dengan cahaya ababi, teriaknya. Cahaya kuning kemerahan itu meresap ke dalam gunung-gunung Pulau Putih, khususnya di lereng Gunung Demit dan Bukit Tajas. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Sri Gumam, tapi Sri Gumaya lenyap bersama armadanya, seolah ditelan laut. Pulau kembali tenang, dan lamaran Pagaruyung diterima. Putri Lencana Muda menikah dengan pangeran yang bijaksana, dan mereka hidup bahagia. Namun, rahasia besar tertinggal di bumi Pulau Putih. Berabad-abad berlalu, Pulau Putih tetap indah, tapi penduduk mulai melihat hal aneh. Di malam-malam tertentu, dari Gunung Putih terpancar cahaya gemerlapan, seperti ribuan kunang-kunang raksasa. Cahaya itu tak pernah padam, dan semakin lama semakin terang. Para saudagar dari Arab, India, dan Jawa mulai berdatangan lebih sering, membeli kulit kayu tengar dan buah pinang dari lereng Bukit Piatu. Suatu hari, seorang saudagar Arab bernama Abdullah membeli sekarung besar buah pinang dari seorang petani di Perigi 7. Saat ia membuka karung itu di kapalnya, matanya membelalak.
Di antara buah pinang itu berserakan butir-butir bening yang berkilauan seperti bintang. "Masya Allah, intan!" serunya. Ia memanggil saudagar lain. "Lihat ini, intan di dalam karung buah pinang. Berapa banyak lagi yang tersembunyi di pulau ini?" Kabar menyebar cepat bagai api. Penduduk Pulau Putih turun ke gunung-gunung, menggali tanah, mendulang sungai. Benar saja, di mana-mana mereka menemukan intan yang melimpah ruah. Ada yang sebesar biji jagung, ada yang berkilau seperti air mata bulan. Gunung-gunung yang dulu hanya menghasilkan kayu dan pinang, kini menjadi sumber kekayaan tak ternilai. Penduduk bersorak gembira. "Pulau ini beintan, bentan, bintan!" teriak mereka. Cahaya yang dulu memancar dari pertarungan sakti itu ternyata adalah tanda bahwa roh ilmu Sri Gumaya telah berubah menjadi intan-intan yang tersebar di perut bumi. Pertarungan yang seharusnya membinasakan pulau justru memberkahi Pulau Putih dengan kekayaan abadi. Nama Pulau Putih pun berganti menjadi Pulau Bintan, yang artinya pulau yang berlimpah intan atau Pulau Cahaya Gemerlapan. Sejak itu, Pulau Bintan menjadi terkenal di seluruh Nusantara. Kapal-kapal dagang berlabuh tak henti-hentinya, membawa rempah, sutra, dan emas. Raja-raja datang menghormati, dan cerita tentang Putri Lencana Muda serta pertarungan sakti itu diabadikan dalam hikayat dan pantun. Pulau yang dulu sederhana kini menjadi permata di Selat Malaka, simbol keberanian, kebijaksanaan, dan rahmat Tuhan yang tersembunyi di balik cobaan. Hingga kini, jika kamu berdiri di puncak bukit di Bintan pada malam purnama, konon cahaya gemerlapan itu masih bisa terlihat samar-samar dari lereng gunung. Itu adalah pengingat bahwa dari pertarungan dan penolakan bisa lahirlah keindahan dan kekayaan yang tak terduga. Dan Pulau Bintan tetap berdiri megah, menyimpan legenda tentang seorang putri jelita, 2 panglima sakti, dan intan-intan yang lahir dari cahaya amarah yang berubah menjadi berkah. Cerita ini diwariskan turun-temurun oleh orang Melayu di Kepulauan Riau sebagai pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki hikmah, bahkan dari hal yang tampak buruk sekalipun. Semoga legenda ini terus hidup, sebagaimana Pulau Bintan terus bersinar di lautan Nusantara. Nah, kalau kamu suka cerita legenda ini, yuk dukung supaya lebih banyak orang bisa menikmati dan mengenal kekayaan budaya kita. Like kalau ceritanya bikin terharu atau bangga jadi anak Nusantara. Subscribe biar nanti dapat cerita-cerita legenda lain yang tak kalah seru. Dan bagikan ke teman atau keluarga supaya legenda Pulau Bintan ini makin dikenal luas. Terima kasih banyak ya. Semoga cerita ini membawa berkah dan kebanggaan bagi kita semua.